Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Sukma Ailutfianti. Saya nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah mengenai agresi militer pertama dan agresi militer yang kedua. Selamat menonton. Perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia tanpa kenal lelah para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berupaya memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat. Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari Timula reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan atau PBB. Amerika menyerukan sehingga Indonesia dan Belanda menghentikan perusahaan Polandia dan Uni Soviet, mendesak sehingga pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia. Di tengah reaksi dunia internasional terhadap tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan atau PBB untuk menghentikan tembak-menembak, menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda. Penyebab terjadinya agresi militer Belanda pertama, peristiwa ini dimulai dengan terjadinya perselisihan antara bangsa Indonesia dengan para penjajah Belanda mengenai penafsiran hasil dan ketentuan yang telah disepakati pada perundingan Linggarjati. Berdasarkan penafsiran negara Indonesia, operasi agresi militer Belanda pertama melanggar hasil perundingan Linggarjati, sedangkan bangsa Belanda terus memaksa gelandak mereka untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara pasemakmuran Belanda. Dengan Belanda sebagai negara Indonesia, dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer pertama oleh pihak Belanda, yaitu sebab dikuasainya lebih dari satu daerah-daerah perkebunan yang lumayan luas, di mana semuanya kebanyakan berada di wilayah Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meskipun PBB sudah ikut mendukung mencegah agresi militer yang dilakukan Belanda pada Indonesia melalui perintah untuk pengendalian tembak-menembak, tidak berarti bahwa agresi militer Belanda pertama langsung berhenti. Mereka terus berupaya melakukan gerakan pembersihan untuk mengamankan wilayah yang sudah diduduki kecil. Belanda menafsirkan isi dari Perjanjian Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 yang pada intinya menginginkan bangsa Indonesia menjadikan anggota Commonwealth dan akan dibentuk menjadi negara federasi. Lantas, Belanda yang akan mengatur perhubungan luar negeri bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Gogh sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia meminta bahwa Indonesia agar menarik pasukan untuk mundur dari jalan batas dan Makassar sejauh 10 km, yang tentu saja ditolak dengan tegas oleh para pemimpin bangsa Indonesia waktu itu. Tujuan dari dilakukannya agresi militer Belanda pertama, tujuannya utama pihak Belanda melancarkan agresi militer terhadap bangsa Indonesia dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, militer Belanda demi memusnahkan TNI sebagai ujung tombak pertahanan bangsa. Dengan begitu, Indonesia akan lemah dan mudah digendarasi. Yang kedua, politisi. Dengan agresi militer yang dilancarkan pihak Belanda, terutama pengepung titik-titik strategis seperti ibu kota negara, secara tidak langsung akan menghapus kedaulatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ekonomis. Wilayah Indonesia yang terkenal akan hasil rempahnya yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi membuat Belanda enggan melepaskan dan melihat bangsa Indonesia merdeka. Pengertian agresi militer Belanda pertama, operasi produk, yang dapat bahasa Indonesia memiliki arti operasi produk, merupakan sebutan dari agresi militer yang dilakukan oleh tentara militer Belanda terhadap wilayah negara Republik Indonesia, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Operasi militer tersebut dilancarkan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1948
yang merupakan bagian dari aksi politisonil pihak Belanda demi mempertahankan pemahamannya terhadap hasil dari perjanjian di Inggris. Selanjutnya adalah agresi militer Belanda kedua. Jadi, pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan. Serangan ini dinamakan agresi militer Belanda. Terdapat 2 kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer Belanda pertama atau operatif produk dan agresi militer Belanda kedua atau operatif Krem alias operasi gagal. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda kedua adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gaga ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Jadi tujuan agresi militer Belanda adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda kedua, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggembur pangkalan udara secara tiba-tiba melalui serangan udara. Lalu setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu adalah Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roy, dan Eji Prigondigo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kekuasaan kabar kepada Menteri Kemakmuran Syaifuddin Perwira Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syaifuddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India Sudarsono, Menteri Keuangan A. Marimis, dan staf kedutaan RI LL Palar untuk membentuk Special Government of Republic Indonesia di New Delhi, India. Special Government adalah pemerintahan resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun, PDRI tak getar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Roym-Royan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.